Perkenalkan, nama saya Miftahudin dengan NPM 2120303038 dari kelas IPA 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai simulasi yang telah saya buat, yaitu gerak pada bidang miring kasar. Saya mensimulasikan ini menggunakan aplikasi Scratch yang disediakan oleh MIT. Oke, sebelum kita melihat simulasi yang sudah saya buat, mari kita bahas sebentar mengenai rumus-rumus atau perintah pada Scratch yang telah saya susun. Nah, pada bagian atas sendiri ini ada when green flag click, itu artinya ketika bendera hijau ini ditekan, maka perintah yang ada di bawah semua ini akan dijalankan dan nanti kita lihat sebagai simulasi gitu. Kemudian di sini ada beberapa variabel yang sudah saya susun. Yang pertama ada pengaturan dari posisi awal dengan x0 atau x awal itu adalah min 207, y0 atau y awal itu adalah 110. Dan ini kemudian saya atur perintah untuk go to x. Jadi x-nya itu pada x0 dan y-nya pada y0. Jadi nanti benda akan diposisikan pada posisi awal sesuai yang sudah saya atur. Kemudian ada set alpha atau sudutnya, sudut kebendakannya ini adalah 30 derajat. Kemudian set t atau waktu ini di sini saya 0 dulu. Nah, nanti akan ada rentang waktunya, itu selang waktunya akan saya atur di bawah. Kemudian G atau kecepatan gravitasinya itu adalah 9,8. Percepatan gravitasinya adalah 9,8. Kemudian ada mu k atau koefisien kinestetik itu adalah 0,2 di sini saya tetapkan. Kemudian kita langsung ke ini aja, ke fitur repeat atau fitur pengulangan. Di sini saya repeat until touching edge. Jadi ketika benda ini ditekan bendera hijau kemudian mulai, maka ketika benda itu menyentuh batas atau bingkainya, frame-nya, dia akan berhenti gitu ketika sudah sampai di pojok gitu ya. Kemudian di sini untuk rumusnya, rumus xt, jadi nanti pada waktu t-nya berubah itu nanti akan diplotkan pada posisi x dan y tertentu. Nah, ini untuk x pada d tertentu itu rumusnya adalah x0 plus setengah dikali g dikali t kuadrat dikalikan dengan sin alpha dikalikan dengan cos alpha dikurangi mu k dikali cos alpha kuadrat. Jadi kalau di Scratch itu harus diuraikan, kalau kuadrat itu tidak bisa ditulis kuadrat tapi harus diuraikan, jadi perkaliannya sendiri gitu. Kemudian untuk posisi zt itu adalah y0 plus min setengah dikali g dikali t kuadrat dikali sin alpha berarti dia jadi sin alpha kuadrat ya, terus min mu k dikali dengan sin alpha dikali dengan cos alpha. Kemudian ini ada go to xt dan yt, jadi dia itu perintah untuk mengatur supaya benda ini berada atau diposisikan pada perpindahan yang sudah berhasil dihitung menggunakan rumus yang ini gitu. Kemudian ada start sound, berarti dia supaya nanti ada suaranya gitu. Di sini saya mengaturnya untuk suara pop. Kemudian ada change stay by 0,2. Jadi di awal itu saya mengatur 0 itu untuk posisi awal. Kemudian pada saat posisi xt dan zt, maka t-nya itu akan berubah setiap atau diplotkan setiap 0,2 satuan waktu gitu ya. Jadi kalau misal dia itu detik satuannya, berarti tiap 0,2 detik maka benda akan diplotkan gerakannya. Nah, kemudian ini ada set pada fitur pen yang hijau-hijau ini. Itu adalah fitur untuk pengaturan dari ini, marka atau plot dari garis ini. Jadi erase all supaya dia tidak saling bertumpuk. Jadi nanti kan simulasi ini bisa diulang. Jadi supaya simulasi yang pertama itu tidak bertumpukan plotnya atau markahnya dengan simulasi yang kedua dan selanjutnya gitu. Kemudian ada set pen size untuk mengukur untuk mengatur dari ukuran dari ini titik-titiknya. Kemudian set pen color untuk mengatur warna, pen down dan pen up itu untuk mengatur titik-titik. Jadi supaya pen down itu adalah pada saat tinta itu muncul atau plat itu muncul, jadi warnanya muncul. Kemudian pen up itu adalah ketika warnanya hilang atau muncul ruang sela-sela gitu. Jadi pen up dan pen down itu kombinasinya akan membentuk suatu garis titik-titik gitu ya. Nah, oke. Mungkin langsung saja kita lihat dari aplikasinya atau simulasi yang sudah saya buat. Nah, oke. Baik, mari kita klik dulu ya ini. Tinggal diklik aja bendera hijaunya.
Nah, oke. Di sini kita lihat ya bahwa ketika benda ini ternyata mengalami GLBB dipercepat. Jadi dia itu mengalami GLBB dipercepat dibuktikan dengan adanya perpindahan yang semakin besar gitu, walaupun pada selang waktu yang sama gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu antara titik 1 dan titik 2 itu selang waktunya sama tetapi perpindahannya berbeda. Jadi titik 1 ke titik 2 itu waktunya sama tapi perpindahannya berbeda. Kemudian titik 2 ke titik 3 dan seterusnya itu seperti itu terus. Jadi makanya itu adalah GLBB dipercepat gitu. Nah, lalu apa sih pengaruh dari Miyuka? Jadi Miyuka itu adalah hambatannya. Jadi kalau kita rubah gitu ya, misal ini kan tadi 0,2, kita lihat di sini T-nya 17,6 satuan waktu gitu ya. Nah kalau kita misalnya naikkan gitu ya, misal jadi 0,5 gitu, kita lihat apa yang terjadi. Nah ternyata benda ini agak rapat ya, tapi dia itu masih agak renggang, jadi dia itu tetap GLBB tapi percepatannya lebih kecil gitu ya. Nah di sini dia lihat waktunya itu ternyata lebih besar atau 38,4 satuan waktu. Jadi ketika Miyuka tambah besar maka gerak benda itu akan semakin terhambat gitu ya. Makanya dia T-nya makin besar. Kalau kita turunkan misal dia jadi 0,1 gitu ya, kita lihat. Nah dia itu maka percepatannya akan bertambah, jadi lihat semakin renggang gitu ya, dan waktunya semakin sebentar, jadi ini 15,6 satuan waktu. Nah mungkin itu saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.